Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasih. Dari pembacaan kita tadi, saya berikan tema memaknai atau mengartikan zaman parousia atau hari Tuhan di era teknologi. Tema ini saya pilih karena di ayat 20 pasal 24 ayat 3 itu murid-murid bertanya kepada Yesus, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi dan apakah tandanya. Di sana kita temukan dua hal, yaitu tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Mereka minta kapan itu. Tapi peristiwa ini terjadi bukan begitu saja, karena ada hal yang penting. Sebenarnya semua ini bermula di pasal 21. Pasal 21 ayat 12 dan seterusnya. Yesus menyucikan bait Allah. Ini persoalan ada di sana. Jadi ketika Yesus dan murid-murid masuk dan Yesus berdiri dan lihat orang tawar-menawar jualan dan mereka menjual penukar-penukar uang dan ribut sekali bait Allah pada waktu itu. Lalu Tuhan membongkar, mengobrak-abrikan para pedagang itu dan melepaskan semua itu, dan Tuhan mengatakan kepada mereka dia, rumahku adalah rumah doa. Mengapa kamu menjadikannya sebagai sarang penyamun? Di dalam persoalan itu awalnya, dari persoalan itu, kemudian di pasal 23 Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Di pasal 23 ayat 26 dan 27 Yesus mengatakan, hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu seperti kuburan yang dikubur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Karena ketika Yesus lihat bait Allah sudah bukan lagi tempat untuk mereka beribadah, tapi menjadi pasar, maka Yesus marah. Karena Yesus marah dan mengecam di ayat 24 ayat 1. Jadi sesudah Yesus marah dan Yesus mengatakan di ayat 23 ayat 39, kita lihat, pegang Alkitab supaya kita bisa lihat. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu, ayat 1, Yesus keluar dari bait Allah. 24 ayat. Ya, setelah Yesus menyucikan bait Allah, bicara dan marah ahli Taurat dan orang Farisi, kemudian Yesus keluar. Nah, ketika Yesus keluar di ayat 2 ia berkata kepada murid-murid waktu keluar, maka datanglah murid-murid dan menunjuk bangunan-bangunan bait Allah. Ini mereka sebenarnya cari gara-gara dengan Yesus. Yesus baru saja melihat bait Allah itu sebagai pasar, dia bicara banyak dengan ahli Taurat dan orang Farisi, lalu keluar karena Yesus sudah keluar dari bait Allah, lalu murid-murid bilang, guru, aduh bagus sekali gedung-gedung itu, bait Allah luar biasa. Lalu Yesus marah. Ini pertanyaannya, cari gara-gara juga. Di ayat 2 Yesus berkata kepada mereka, kamu sudah lihat itu kan? Sudah lihat. Aku berkata pada suatu waktu, tidak ada satu batu yang tersusun rapi, satu di atasnya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi murid-murid bilang, bisa jadi begitu. Itu bangunan besar itu, tembok besar-besar. Mereka penasaran. Di ayat 3, ketika Yesus duduk sudah di atas bukit Zaitun, lalu mereka masih penasaran dengan kalimat tadi, lalu mereka bilang, Guru, kapan itu? Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu tanda apa? Yesus tidak jawab, tapi Yesus memberi penjelasan. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata akulah Mesias dan seterusnya. Itu persoalan yang terjadi. Dengan demikian kita mengerti mengapa bagian ini menjadi, kalau kita hanya mengerti sepotong, maka kita tidak tahu persoalan sebenarnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu, tema ini adalah bagaimana kita memaknai zaman hari Tuhan itu di era teknologi saat ini. Di Indonesia, kami yang hidup ini dibagi dalam 6 generasi. Generasi post generasi atau generasi Z itu mereka yang lahir tahun 2013. Jadi kalau ada anak-anak kita lahir tahun 2013, mereka disebut post generasi Z. Kemudian ada generasi Z yang lahir tahun 1997 sampai 2012. Dan kemudian generasi ketiga adalah generasi milenial yang lahir tahun 1981 sampai 1986. Ini generasi yang paling gawat. Kemudian ada generasi X, adalah generasi yang lahir tahun 65 sampai dengan 80 macam saya. Kami ini generasi X. Tapi juga ada generasi yang namanya baby boomer. Itu generasi yang sudah masuk di usia 65 sampai 74, yang terbilang lansia ada orang. Dari generasi yang diatur ini, karena dunia ini telah dipenuhi dengan kesibukan di era teknologi. Bangun pagi, HP dulu. Mandi, HP. Setir, HP. Semua serba internet. Generasi milenial adalah generasi yang seluruh otak mereka, seluruh jaringan tubuh mereka menjadi elektronik. Tidak bisa hidup tanpa elektronik. Tidak bisa hidup tanpa HP. Belum lagi tuh generasi yang Bapak terkasih hati sebentar dia menangis sampai guling gitar sampai masuk got juga. Ini generasi mereka. Kita yang tua-tua ini generasi X ini, kalau buat apa kita lihat? Kan bukan zamannya kita lagi. Kita akan tergusur. Kita akan lihat bahwa luar biasa anak-anak mereka ini. Anak-anak generasi milenial. Kalau kita ya generasi X dan generasi baby boomer yang sudah masa lansia, kita lihat nanti generasi ini sudah selesai. 5 tahun, 10 tahun generasi ini sudah selesai. Generasi milenial ini luar biasa. Ini yang harus dipersiapkan untuk berada di dalam masa parusia, penantian. Itulah murid-murid tadi. Tuhan, tanda itulah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan. Bukan nanti. Begitu ada gempa bumi, ada berbagai bencana dan orang bilang 2024 pasti kiamat. Tahun ini akan kiamat. Tidak ada. Tanda kehadiran, tanda parusia itu telah ditentukan ketika Yesus mati, bangkit dan naik ke surga. Zaman parusia itu sudah terjadi. Nah, kita perhatikan ayat 15. Coba kita baca sama-sama. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi apabila
Menurut Bapak Ibu, pembinasa keji itu apa? Apa pembinasa keji itu? Menurut Bapak apa? Siapa yang dimaksudkan ayat 15? Pembinasa keji. Menurut Bapak? Apa? Siapa itu pembinasa keji? Apa? Siapa? Iblis. Iblis? Bukan. Bukan iblis. Bukan iblis. Masa parusia dan kedatangan itu terjadi sudah di dalam sejarah abad pertama. Yang dimaksudkan oleh pembinasa keji adalah kekaisaran Romawi. Kaisar Nero pembunuh dan pengejar orang-orang Kristen Yahudi ke seluruh dunia, dan mereka luar biasa dia bunuh. Karena dia punya mamanya sendiri dia bunuh. Kaisar yang paling jahat itu. Ketika Romawi menguasai dunia, semua yang dibicarakan nabi-nabi palsu, pembunuh-pembunuh keji, kamu akan dikejar, kamu akan dibunuh. Tapi sekali lagi itu bukan tandanya. Itu. Jadi kalau orang lain, orang Pentakosta atau karismatik, nanti mereka bilang itu iblis. Tidak. Semua terjadi. Karena sejarah mencatat bahwa di abad pertama, tahun 68 sampai 67, itu orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi dikejar. Mereka dikejar ke seluruh dunia. Dan akhirnya mereka banyak tinggal di Persia. Jemaat-jemaat Kristen Yahudi tinggal di Persia. Jadi semua sudah terjadi. Pada tahun 68 Masehi, banyak orang Kristen melarikan diri. Dan mereka melarikan diri, mereka bersembunyi di Pela. Pela itu daerah di Yordania, dekat tanah Gilead dan Sikem. Mereka bersembunyi di sana karena dikejar. Karena walaupun begitu orang Yahudi memang yang bunuh Yesus, tetapi orang Romawi yang mengeksekusi. Yesus tahu, karena itu Yesus sampaikan ini. Jadi dari umur 33 tahun Yesus ada di dunia, dan ini peristiwa terjadi 30 tahun kemudian, tahun 60 sampai 70. Itu Yerusalem runtuh. Kaisar Nero menguasai seluruh daerah Yerusalem dan Bait Allah itu runtuh. Puing-puing. Dan itu terjadi ketika Yesus sudah ada di surga. Dia naik ke surga. Nah, dengan begitu maka peristiwa ini sudah terjadi. Sehingga orang tanya, kapan dia punya tanda itu? Sudah terjadi satu. Tanda parousia itu. Hari itu sudah terjadi. Di sini. Di abad ini. Tandanya apa? Kita lihat saja. Kita duduk tenang di rumah. KFC sudah datang. Berapa? Duduk lagi. Makan apa ya? Selaria kan? Makanan sudah datang. Dulu tidak. Ditandai dengan peristiwa teknologi, dan ini menjadi ancaman bagi generasi X. Kalau mereka tidak bisa mengisi kehidupan bergereja di zaman parousia ini, maka semua akan tergelincir. Sudahlah kita yang sudah ada di generasi X dan generasi baby boomer itu, lansia, hidup kita sesudah itu mereka akan dikuasai. Karena itu teknologi ini harus dikuasai oleh mereka. Salah satunya ketika mereka bisa membuat channel GKI Pengharapan dan semua ini jalan. Jadi jangan kita bilang anak orang ini cari-cari kerja, tidak. Ada 30 pemuda yang dibina untuk memasuki era ini. Jangan terlambat. Sudahlah kalau anak-anak kecil kita, tapi kalau pemuda generasi X ini, nah ini yang harus kita jangan bilang tunggu nanti Tuhan datang, terlambat. Disinilah cara hidup kita, sebab Yesus mengatakan
Bukankah rumahku disebut rumah doa? Mengapa kamu jadikan sebagai sarang penyambung? Bait Allah adalah juga tubuh manusia seperti Rasul Paulus katakan. Mengapa kamu jadikan bait Allah tubuh itu sebagai tempat di mana sarang penyambung? Tapi tubuh, bait Allah yang hidup dan bait Allah yang mati seperti gedung ini. Tempat untuk rumah doa. Tadi waktu mau datang, sebelum masuk saya tanya sekretaris, koordinator, sekretaris, saya tanya itu tulisan di dalam ruang pendeta, siapa yang taruh gambar ini? Tidak tahu, tulisannya apa? Carilah aku maka kamu akan hidup. Terus saya bilang nanti tulis itu di atas ini. Carilah aku maka kamu akan hidup. Menurut Amos, iya Pak Pendeta. Nanti saya datang saya lihat suara tulisan itu kan. Orang mencari Tuhan. Kalau tidak mencari Tuhan, dia akan tergelincir dengan zaman ini. Nah, kita yang sudah di generasi X dan generasi baby boomer ini, kita akan lihat anak-anak mereka saja. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kehidupan kita di era teknologi? Pertama, kita menyadari bahwa zaman parosia ini, seperti yang ditanyakan oleh murid-murid, tanda kedatangan itu sedang terjadi, di mana sendi-sendi kerajaan Allah, sukacita, damai, sejahtera, itu harus dibangun untuk mengisi tanda kedatangan itu. Yesus sudah, tetapi kesudahan alam itu yang belum. Karena Yesus mengatakan, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus, bukan di Wahyu, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baru aku datang. Di dunia ini ada negara-negara komunis, negara-negara Islam. Selama dunia belum mengaku Yesus, Tuhan tidak akan datang. Itu rahasia, cuma aku dan Bapa yang tahu. Karena itu isilah kehidupan kita ini di masa penantian hari Tuhan. Ini hari Tuhan. Jangan hari Tuhan itu nanti itu. Hari Tuhan adalah semua yang muncul menguasai kehidupan manusia. Tinggal siapa yang setia saja. Karena itu khotbah ini hadir kepada anak-anak kita generasi X dan generasi milenial. Kita yang sebentar sudah selesai, kita masuk pada generasi baby boomer, sudah mulai lansia dulu-dulu, anak-anak ini akan mati. Dan generasi yang akan terus ditandai dengan 4.0, 4.1, 5.0 dan seterusnya. Ini perkembangan teknologi yang luar biasa. Kiranya jika ada pemuda yang hadir juga mendengar ini dan ini menjadi bagian dari nasihat kita orang tua untuk mereka harus menguasai teknologi dan bukan teknologi yang menguasai kehidupan sebagai pemuda gereja yang akan hidup di dalam masa-masa penantian. Teknologi dikuasai dan ini juga terjadi di jemaat kita 2 minggu lalu karena dengan tayangan khotbah lalu ada 4 keluarga yang ikut dan 4 keluarga mengirim persembahan mereka lewat rekening jemaat sebesar 9 juta. Cuma 4 orang yang ikut khotbah di waktu itu. Maka teknologi ini menjadi sarana komunikasi bagi Injil. Oh, majelis grup WA itu, grup WA, grup WhatsApp gitu. Dulu terpaksa harus antar surat, jalan-jalan naik turun, tapi sekarang kita cuma ini pesan kita sudah baca. Oke, itulah tanda bagaimana kehidupan kita. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja ini, GKI ini bertumbuh di atas dasar koinonia. Gereja bertumbuh di atas dasar persekutuan. Persekutuan dari kampung-kampung sejak zaman sending sampai dengan hari ini. Karena itu ada 9 week yang punya gedung. Gereja tumbuh dari persekutuan, baru bisa melakukan tugas-tugas marturia, pemberitaan, dan diakonia. Tapi kalau gereja-gereja yang muncul di zaman yang baru, gereja-gereja hotel, gereja-gereja itu muncul berdasarkan diakonia. Kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan diakonia, jalan-jalan. Bapak itu baik, mari kamu datang kita ibadah. Jadi dengan diakonia, ajak jemaat kita, kamu pergi gabung ke sana, lalu dibentuklah persekutuan. Dulu tidak pakai itu, orang tua kan ingat
gereja jadi. GKI adalah persekutuan. Dalam persekutuan jemaat, dalam gereja yang hidup ini, maka kita harus mengisinya dengan memfungsikan baik gedung gereja dan tubuh kita, supaya tidak seperti orang Yahudi merubah fungsi bait Allah menjadi pasar dan sarang penyamun. Tapi jadikanlah gereja, persekutuan, dan tubuh kita sebagai rumah doa. Manusia, kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara saya, selalu datang kepada Tuhan supaya kita dapat menguasai dunia di era teknologi. Ya, itu sudah firman yang saya sampaikan. Inilah keadaan yang terjadi, sehingga semua yang kita baca dalam Alkitab bukan nanti terjadi, tapi sudah terjadi di sana. Tuhan memberkati kita dan Penatua Eflase akan memuji Tuhan. Amin.